idealnya hubungan kita bersama pasangan kita. Karena ada yang setelah ditinggal pergi oleh istrinya kemudian nggak bisa move on, ya, hidupnya sedih berkepanjangan, seakan-akan dunia sudah berakhir, macam kayak gitu, ya. Tentu kita nggak bisa menyalahkan kehidupan yang demikian, ya, tapi saya ingin berbicara tentang idealnya, ya, bukan cinta mati, bukan saling tergantung, tetapi saling ketergantungan. Kenapa? Tempat bergantung hanya kepada Allah semata. Ini prinsip penting. Jangan sampai seorang istri karena begitu cinta mati kepada suaminya, setelah suaminya pergi meninggalkan dia, kemudian dia seakan-akan sudah tidak punya gairah hidup. Dia merasa sudah nggak ada artinya hidup tanpa suaminya. Ini juga nggak baik. Karena ada Pak kisah nyata di mana seorang istri yang begitu sangat mencintai suaminya, suaminya begitu baik, memenuhi semua kebutuhannya, mencukupi apa yang menjadi hajatnya, urusan apapun beres di tangan suaminya, tapi suami lupa menyiapkan mental kepada istri bahwa suami manusia yang bisa mati, ya. Akhirnya suami meninggal dunia kena serangan jantung di usia yang kurang dari 40 tahun. Setelah sebelumnya bapak dan ibu perempuan ini meninggal dunia karena kecelakaan, maka istri ini kemudian betul-betul nggak bisa move on. 2 bulan mengurung diri di kamar, nggak keluar-keluar. 4 bulan belum bisa ngapa-ngapain. Anak-anak yang kecil-kecil keleleran, rumahnya berantakan. Lebih dikejutkan lagi bahwa sang istri nggak ngerti cicilan suaminya di sana, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan macam-macam, yang tiba-tiba meja mendiang suaminya penuh dengan surat-surat tagihan yang dia nggak pernah diajarin sama sekali. Dia nggak ngerti itu cara beli listrik token, cara ngisinya gimana, ya, masang galon tabung, ya, nuang galon air, masang tabung gas, itu juga nggak ngerti karena selama ini semua beres oleh suaminya. Nah, sampai akhirnya bibi-bibinya datang ke rumah dia merawat anak-anaknya, tapi kan bibinya bilang akhirnya, "Dek, mbok udahlah, cukuplah, segera move on, kami juga punya keluarga yang harus diperhatikan, kamu nggak boleh lama-lama kayak begini, ya." Nah, ini Pak, ternyata terlalu baik sama istri itu nggak baik Pak, gitu. Ya, kesimpulannya jadi gitu, iya, gitu loh. Ya, Bu, hati-hati loh Bu, ya. Kalau semuanya serba diurusi sama suami gitu loh, ya. Kita nggak pengen kayak begini. Kita pengen seperti kisah salaf yang ketika seorang suaminya meninggal dunia, kerabatnya datang berbela-sungkawa, saling berbisik mengatakan, "Kasihan ya, anaknya masih kecil-kecil, entar sekolahnya gimana, entar makannya gimana." Mendengar bisik-bisik, desas-desus tetangga kerabat yang datang menjenguk bela-sungkawa, sang istri ini mengatakan apa? "Araftuhu akalan walaysa razzaqan fa idza dzahabal akal fa baqiyar razzaq." Yang saya tahu suami saya itu pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Kalau sang pemakan rezeki telah pergi, maka yang tersisa adalah sang pemberi rezeki. Wah, ini mental yang jadi nih yang kayak begini nih, gitu loh, ya. Di satu sisi tetap mencintai pasangannya sepenuh hati, tapi di sisi lain mengingatkan dan meyakinkan kepada istrinya, Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung, ya, Allah tempat kita bersandar. Ini hal yang penting, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ini mungkin bisa 2 pertemuan paling tidak, ya, berbicara tentang merawat pesona jiwa di saat pernikahan bertambah usia, ya. Ternyata nanti kita tahu perawatan suami dengan istri itu agak beda, karena perempuan itu dalam konsep mencintai dan menyukai pasangannya berbeda-beda dan berubah-ubah seiring usia. Sementara laki-laki relatif stabil dan konstan walaupun sampai tua. Ya, maksudnya gimana saat Bu, kalau umur 25 disuruh nyari pasangan, cari pasangan yang kayak apa? Jadi kalau umur 20 seorang istri pengen cari suami yang ganteng, gitu kan, ya. Kesan pertama itu pada tampilan dan performa, cari yang ganteng, yang glowing, yang keren. Tapi nanti kalau sudah 25 agak sedikit berubah. Yo, nggak cuma modal tampang doang, ya. Pengennya saya juga yang
ya paling tidak ada harapan masa depan gitu ya. Kalau sudah 30 pengen yang sudah punya pekerjaan. Kalau sudah 35 pengennya yang mapan. Kalau 40 pengennya yang setia gitu ya. Enggak mapan enggak apa-apa, yang penting setia. Ya, 45 nanti sudah beda lagi kriterianya ya. Tapi kalau laki-laki beda, Pak. Kalau 20 tahun pengen cari yang apa, Pak? Yang cantik. Anda 25 cari yang apa, Pak? Cantik. 30 cari yang apa, Pak? Cantik. 40 cari yang apa? Sampai dengan 50 ya carinya yang cantik. Nah itu loh Bu, laki-laki istiqomah nggak berubah gitu loh ya. Ya, kalau perempuan itu seiring waktu apa? Mengalami perubahan. Nah ini berarti kebutuhan mereka di dalam mencintai pasangannya sama atau beda? Ada perbedaan ya. Maka cara merawat pesona jiwanya juga berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian ya, jadi begini ya, ini kalau kita agak flashback ya, kita mundur ke belakang tentang bagaimana dulu awal kita memulai rumah tangga. Ya di sini tentu beragam ya, ada yang mungkin baru 5-10 tahun, tapi ada juga yang sudah 25-30 tahun ya. Saya sudah melalui 27 tahun ya, Desember kemarin ya. Sebuah usia yang barangkali sudah bisa dikatakan kenyang mengalami asam garam, naik turun, berbagai macam liku-liku dan gelombang. Tapi sekali lagi ingat kaidahnya Pak, apa tadi? Tidak ada senioritas dalam rumah tangga. Yang sudah 27 tahun berumah tangga nggak ada jaminan bahwa akan langgeng sampai 30 ya. Nanti yang sudah 30 nggak ada jaminan akan eksis sampai 35 tadi ya. Jadi begini ya, rasa bahagia yang kita alami pada hari, pekan atau bulan-bulan pertama ini lebih tepat disebut dengan istilah kasmaran, kesemsem, dan bukan yang namanya jatuh cinta. Kenapa? Yang kita lihat itu hanya penampakan luar ya, dan memang ini yang mampu kita lakukan. Kita nggak tahu hakikatnya yang dalam ya, karena memang wanita yang kita nikahi itu di awal pernikahan yang kita lihat seperti sepotong puncak gunung es. Kita tahu yang namanya gunung es ya, fenomena gunung es yang nampak di permukaan lebih sedikit daripada yang tersembunyi di dasar lautan. Yang nampak di permukaan itu yang kita saksikan dingin, sejuk, putih, bening, adem, gitu nggak Pak? Ya, tapi begitu kita mencoba untuk menyelusuri seluruh bagian daripada potongan gunung es ini, apa yang kemudian terjadi? Makin dalam kita menyelam, makin sesak napas kita dibuat, gitu loh ya. Makin mengetahui semua hakikat dia, makin kita dibuat kaget dan terkejut dibuat ya. Ini tentang pasangan kita. Nah, bagaimana nih yang saya sampaikan juga penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita ketika mereka mengalami yang disebut dengan keterpesonaan. Terpesona pada pandangan pertama, biasanya begitu ya. Kasmaran, mabuk kepayang, mabuk cinta dan sebagainya. Ini saya yakin bapak-bapak banyak memiliki anak-anak yang usianya memasuki usia pemuda, usia yang mereka sudah paham dengan lawan jenisnya, sudah berinteraksi dengan lawan jenis. Maka ingatkan mereka, sadarkan mereka ya, bahwa biasanya orang yang sedang mengalami keterpesonaan itu akalnya tertutup. Ya tidak? Ya. Orang yang sedang mengalami cinta atau mabuk cinta tadi, akalnya sering tidak berfungsi. Di sini Imam Ibnul Qayyim mengingatkan, ada 5 situasi dan kondisi di mana kita tidak boleh mengambil keputusan. Lagi marah, lagi benci, lagi jatuh cinta, lagi lapar, kemudian satu lagi marah, benci, cinta, gembira, dan lapar. Ini 5 situasi
yang kita dilarang untuk mengambil keputusan. Ya, makanya dalam beberapa riwayat orang lagi marah itu talaknya tidak sah, gitu ya. Ya, Anda kalau lagi benci sesuatu ya, saking bencinya kadang-kadang nggak nalar atau nggak logis apa yang kita ucapkan. Begitu juga lagi bahagianya, ya. Ada SMS yang masuk, selamat Anda beruntung mendapatkan hadiah 500 juta. Karena saking gembiranya ada orang datang, Pak, saya boleh pinjam motornya? Oh ya, pakai, bawa aja, bawa, buat kamu gitu ya. Saking gembiranya dia begitu gampang. Akhirnya begitu dia tahu bahwa penipuan, dia baru kaget. Termasuk sedang jatuh cinta, maka dilarang bagi dia untuk mengambil keputusan. Apa kesimpulannya, Pak? Kalau kita atau anak kita atau orang yang kita kenal sedang mengalami fase yang namanya keterpesonaan, kesemsem, kasmaran atau apapun namanya, ingatkan jangan mengambil keputusan. Ya. Terus bagaimana? Bagi yang mengalami suasana hati semacam itu, hendaknya dia bertanya, minta nasihat kepada yang proses kasmarannya udah selesai. Macam-macam kita ini kasmarannya udah rampung ya, Pak, ya. Udah punya anak cucu begitu kan, udah selesai itu kasmarannya. Maksudnya kasmaran dengan istri kita gitu, Pak, ya. Yang apa namanya sudah berlangsung pernikahan sekian lama itu sudah rampung biasanya. Nah, kita yang sudah selesai kasmarannya itu logikanya lebih berfungsi. Ya, nggak sebagaimana anak muda yang di awal kenal dengan calonnya. Ya, ketika ada yang mengingatkan, kamu kok suka sama dia? Dia tuh kan, kamu cari apanya sih? Ya, terus komentar kita gimana? Kamu tuh syirik aja, nggak seneng orang lain seneng ya, gitu ya. Kita punya jawaban yang mementahkan nasihat-nasihat orang lain, ya. Tapi memang dalam situasi seperti ini hendaknya orang tadi meminta nasihat kepada mereka yang fase jatuh cinta atau keterpesonaannya sudah selesai, ya. Sehingga apa? Sehingga nasihat-nasihatnya tadi menyeimbangkan situasi akalnya yang sedang tidak berfungsi dengan baik, ya. Karena percayalah, nih anak-anak kita harus kita ingatkan, ya. Orang itu kalau sedang kasmaran, jatuh cinta, biasanya yang dia lakukan apa, Pak? Banyak janji, banyak memberikan gambaran tentang nanti kalau kamu sama saya, nanti begini begitu, ya. Terlalu banyak sekali yang dia janjikan. Nah, ini yang kemudian kalau di zaman sekarang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena banyak jejak rekam digitalnya, gitu loh, Pak, ya. Saya kemarin ada seseorang yang datang menceritakan bagaimana fase kasmaran dia yang kemudian berujung kepada musibah, ya. Ya, intinya mereka kena musibah lah, ya. Kemudian dia sangat takut sekali. Takut kenapa? Karena jejak digital yang ada di HP masing-masing, ya. Ini saat yang saya takutkan. Nah, itu dia. Kalau di zaman sekarang itu ngeri sekali. Seandainya kita terlanjur terjerumus dalam hubungan-hubungan haram yang kemudian di situ ada jejak rekam digitalnya. Karena ini yang biasanya kemudian dijadikan sebagai alat untuk menekan dan memaksa kita untuk nggak bisa lari daripada tanggung jawab, ya. Maka ini sesuatu yang harus diingat-ingat, ya. Saya menasihatkan kepada siapapun, ya, anak-anak kami, anak kaum muslimin, lebih enak menikah dengan orang yang kita tidak punya jejak rekam digitalnya, masih original, masih asli, nggak punya janji-janji. Nah, kalau pakai proses pacaran yang bertahun-tahun itu janjinya sudah kebanyakan loh, Pak, sama ngalahi janji kampanye itu loh, Pak, ya. Repot nanti, kita sudah terlalu banyak jejak digitalnya tadi. Tapi kalau kita bersih, nggak ada janji apapun, besok misalnya nggak memberikan apa-apa, memang kita nggak menjanjikan apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita sudah banyak sekali mengeluarkan janji-janji manis kepada calon tadi, ya, ketika kita menjanjikan kaulah satu-satunya
perhiasan terindah yang aku miliki. Kaulah, aku tidak memiliki apapun selain dirimu. Banyak ya kalimat-kalimat begitu ya. Begitu malam pertama nikah dibawa kontrakan ukuran 3x3 kosong, nggak ada apa-apanya. Terus ditanya, Mas, kayak gini tempat kita? Loh, kan aku sudah bilang aku tidak punya apa-apa selain dirimu, begitu loh ya. Barulah si istri kaget begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya begini. Ketika orang sedang mencintai, sebenarnya yang dia lakukan itu apa tuh Pak? Jadi gini ya, kalau saya memberi buku, pekerjaan saya adalah memberi buku. Saya memukul, pekerjaan saya adalah memukul. Kata kerjanya memukul. Tapi kalau kemudian saya mencintai kamu, itu bentuknya apa Pak? Hah? Bentuk realnya dari kata-kata saya mencintai. Kalau saya mukul kamu kan memukul ya. Tapi kalau saya mencintai kamu, itu bentuknya apa? Hah? Apa Bu bentuknya Bu? Ya, mencintai itu bentuknya adalah memberikan sesuatu. Memberikan apa? Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan apa yang diinginkan, memberikan sesuatu yang menyenangkan. Inti daripada perbuatan mencintai adalah memberi. Nah, syarat bagi orang yang ingin memberi berarti dia harus punya. Kalau dia nggak punya sesuatu, nggak mungkin dia bisa memberi. Memberi apa biasanya? Ya, di sini kalau kita lihat pekerjaan cinta itu adalah memberi. Nah, memberi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki 3 hal. 1, otaknya memiliki solusi dan jawaban atas semua persoalan. 2, tangannya berisi kemampuan dan kekuatan. 3, dompetnya berisi harta dan kekayaan. Jadi hanya orang yang punya 3 hal ini yang bisa mencintai dengan sempurna. Dia akan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jadi ketika ada orang mengatakan aku mencintaimu, ini harus ada 3 komponen yang disiapkan. Dia harus punya otak yang berisi solusi dan jawaban, dia harus punya kekuatan dan kekuasaan, dan dia harus punya harta dan kekayaan. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak memiliki ketiga-tiganya atau memiliki hanya salah satunya, maka dia akan terkendala. Cintanya nggak akan sempurna, cintanya nggak akan bisa maksimal. Contoh nih ya, dia punya otak cerdas, dia ngerti solusinya. Pada saat ibunya sakit, dia tahu harus dibawa ke rumah sakit. Persoalannya dia nggak punya duit, kan begitu. Maka ujungnya hanya bisa apa? Berdoa, ya udah deh Allahumma shfi. Ya itu bagian daripada cinta, tapi cinta seperti ini kalah dengan seorang anak yang bukan cuma mengerti bahwa solusinya dibawa ke rumah sakit, tapi dia punya teman yang punya ambulan atau punya kendaraan cepat untuk menyelesaikan. Kemudian dia punya biaya untuk membiayai ibunya yang sakit. Maka anak yang punya jawaban atas persoalan rumah sakit mana ya tempat ibunya harus dirawat, kendaraan apa ya yang bisa membuat cepat sampai di sana. Kalau kemudian nanti antriannya panjang, pasiennya penuh, dia punya kekuatan lobby apa tidak untuk minta sama dokter untuk diprioritaskan ya. Kemudian kalau dia punya kemampuan mendapat prioritas, punya duit nggak untuk membayar? Kalau dia punya ketiga-tiganya, ibunya akan mengatakan terima kasih anak baik, kamu anak tercinta, karena ngerti apa yang ibu butuhkan. Ya, tapi kalau ibunya sakit kemudian gimana ya, hanya bisa gimana, karena memang ininya nggak jalan, ininya nggak punya, dompetnya kosong. Maka cinta seperti ini cinta yang sangat lemah sekali, cinta yang tidak berdaya ya. Maka begitu juga kepada suami, ketika dia mencintai istrinya, maka dia harus punya tiga-tiganya. Di kepalanya harus ada solusi dan jawaban atas apapun yang dibutuhkan oleh pasangannya. Di tangannya ada energi dan kekuatan yang bisa menyelesaikan apa yang dipikirkan, dan dia harus membayar harga untuk bisa menembus cintanya tadi ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencintai dengan demikian pekerjaan orang hebat, bukan pekerjaan pengangguran berat.
Ini ya, mencintai itu bukan bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kepribadian kuat, punya rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa lain, orang itu ketika mencintai ada 3 komposisi yang harus dia miliki. 1, ide dan gagasan. Ya. 2, emosi dan perasaan. 3, aksi dan tindakan. Ini komposisi ini harus lengkap ini Pak. Ya. Nah, sayangnya sekali lagi anak-anak muda kita ini ketika dia jatuh cinta, dia hanya mengambil bagian tengahnya, yaitu apa? Emosi dan perasaan. Jadi dalam benak sebagian besar anak muda kita ini, definisi jatuh cinta adalah tentang bagaimana mengungkapkan rasa suka kepada perempuan ataupun kepada lawan jenis yang dia inginkan. Definisi cinta dalam benak mereka tak lebih daripada gumpalan-gumpalan perasaan tentang keinginan untuk memiliki, tentang keinginan untuk bersama. Dia tidak punya ide dan gagasan tentang bagaimana untuk membuat orang yang dicintainya itu nanti menjadi orang yang baik, orang yang hebat, kan begitu Pak. Ya, apalagi kemudian tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, maka dalam hal ini, ya, dalam konteks cinta adalah sebuah gagasan, tidak ada sebuah hubungan yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang kecuali dia merupakan hubungan yang dibangun di atas sebuah gagasan yang besar. Ya, ini berbicara gagasan, ya beloknya ke politik ini ya, tentang gagasan, ide, ya mau diapain nih rumah tangga kita. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah, memang kita ini akan punya energi besar kalau kita punya gagasan yang besar. Kita nggak bisa berlama-lama untuk ngobrol dengan orang yang gagasannya terlalu kecil dan sederhana. Nih ambil contoh ya, ambil contoh. Jenengan cuman pengen butuh cabe 1/4 atau cuman butuh tomat 1/2 kilo. Di pasar ketemu sama ibu-ibu pedagang sayur yang jualan cabe dan tomat. Pertanyaan saya, bapak-bapak disuruh beli cabe atau beli tomat 1/2 kilo tadi, kuat nggak ngobrol sama pedagangnya sampai 4 jam? Kuat Pak? Nggak kuat. Kita ngobrol apa? Cuman butuh cabai, urusannya simple, sederhana. Ya, apa yang membuat kita harus berlama-lama? Ya, beli cabai itu 2 menit selesai, timbang, bayar, bawa pulang. Nggak perlu ada obrolan panjang lebar, gitu kan? Kenapa? Sesimpel itu urusannya cuman beli cabai tadi. Tapi kenapa kita di sekolahan, kenapa anak kita di pondok pesantren bisa bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun? Kami di pondok 6 tahun. Kenapa kuat? Karena hubungan kami dengan Ustadz tadi adalah hubungan menawarkan gagasan tentang masa depan. Kalau kamu sekolah di sini, nanti kamu jadi begini, begini, begini. Kemampuan antara guru menawarkan ide dan gagasan atau kemampuan seorang murid untuk menerima tentang apa yang ditawarkan oleh guru atau sekolah tadi membuat dia sabar bertahan untuk hidup bertahun-tahun di sana. Kenapa? Ada masa depan yang dijanjikan. Ya, sama kalau seorang suami menikah tidak menawarkan sesuatu yang sifatnya masa depan, kebaikan dalam keluarga, di sini nasib rumah tangganya hanya mirip seperti orang yang menunggu hari kebebasan saat di dalam penjara. Bengong aja, gitu kan ya. Bukan sebenarnya mereka bukan bertahan dalam rumah tangga, lebih tepatnya menunda perceraian gitu Pak. Ya, jadi bukan bertahan, tapi sekedar apa? Menunda sampai menunggu waktu yang tepat. Berbeda dengan pasangan yang memang mereka apa? Sama-sama memiliki ide dan gagasan besar tentang bagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita berumah tangga, apa yang ingin kita hasilkan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita wariskan, kita pengen jadi keluarga seperti apa di mata Allah dan di mata manusia. Nah, ide dan gagasan besar ini yang membuat pasangan suami istri ini mampu mempertahankannya karena apa? Mereka komitmen dengan janji atas visi misi rumah tangga mereka. Kalau nggak ada visi misi, nggak ada janji, nggak ada gagasan besar, nggak menarik rumah tangga ini untuk dilanjutkan. Ya. Maka di sini
catatan kami adalah cinta itu sebuah totalitas di mana gagasan, emosi, dan tindakan bekerja bergabung menjadi satu kesatuan utuh untuk kebahagiaan dan kebaikan orang-orang yang kita cintai. Maka orang yang kepribadiannya lemah, lembek, tidak akan bisa mencintai pasangannya dengan kuat. Ya, jadi tadi ya sayangnya ya anak-anak muda ini ketika jatuh cinta hanya mengambil bagian emosinya. Maka mereka yang hanya mengandalkan perasaan saja dalam mencintai pasangannya, ia akan menjadi pembual yang hanya menguasai satu keterampilan. Apa itu Pak? PHP gitu ya. Nanti kalau kamu jadi istriku, nanti kalau kamu mau bersamaku, nanti itu hanya jadi pembual saja. Dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Maka pasangan-pasangan gini nih ketika berumah tangga nanti istrinya mengungkit semua, mana katanya dulu kita akan dipojokkan dengan hal yang semacam itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa lain saya sering gambarkan begini ya. Anak-anak muda ya ketika mereka mengungkapkan rasa cintanya tadi yang semata-mata itu karena perasaan ya, di mana di mata mereka cinta itu sebatas mengungkapkan ya, maka dia menjadi pribadi yang sangat lemah sekali dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab. Atau dalam bahasa lain saya katakan begini, rasa cinta yang dimiliki anak-anak muda ketika dia terpesona itu mirip seperti kobaran api merah menyala-nyala, tetapi kobaran ini terbuat dari ranting dan daun-daun kering. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kobaran api yang penyulutnya adalah ranting dan daun-daun kering itu kan merah menyala menggelegak gitu Pak ya. Tapi api yang seperti ini dipakai buat masak nasi mateng nggak Pak? Nah, cuman bikin panci gosong, nasi tetap keras ya. Tapi berbeda dengan kualitas cinta yang lahir dari tanggung jawab. Kalau saya gambarkan kepada anak-anak muda yang mereka pacaran, saya bilang begini, cinta kalian dengan pasangan itu seperti api merah menyala. Kelihatannya Masya Allah ya, berkobar-kobar, tapi buat masak nasi saja gosong. Kalau Ustadz cintanya gimana? Ya saya katakan kalau cinta saya sih mirip seperti api kompor gas gitu ya, biru kecil tapi mateng gitu loh Pak ya, ngerampung kayak macem-macem kan begitu ya, bertanggung jawab terhadap pilihan karena memang apa, sudah diikat dengan tali pernikahan. Itu kenapa orang yang pacaran itu kelihatannya kualitas cintanya kalau mereka pamer di media sosialnya wis koyok-koyok gitu ya. Tapi ya Allah, baru diuji punya anak satu, baru diuji anak dua, sudah bisa hilang atau minimal berkurang rasa cinta mereka ya. Maka kecintaan yang hebat itu kalau sudah diikat di dalam tali pernikahan. Tapi sekali lagi ya, tali pernikahan ini juga tidak menjamin bahwa kita akan bisa langgeng kalau dia tidak menyadari bahwa cinta yang miskin dengan gagasan, apalagi kemudian jauh dari tindakan ya, maka kalau orang yang punya gagasan hebat tetapi tidak mampu mewujudkan, ini digambarkan seperti pohon rindang tetapi nggak ada buahnya ya. Sebutlah kalau ada anak muda tentang dia menceritakan mimpi-mimpinya, besok kalau kita berumah tangga kita akan begini begitu, tapi habis itu dia malas belajar ya, statusnya luar biasa, tapi pada subuh tidur sampai duhur gitu kan ya, kerja malas-malesan, nggak suka baca buku, nggak suka belajar, nggak suka menambah ilmu, nggak suka cari pengalaman baru, hidupnya datar begitu-begitu aja. Orang seperti ini mirip seperti pohon rindang tapi nggak ada buahnya gitu ya. Ya agak lumayan sih gitu kan, dia punya janji-janji gitu Pak ya, walaupun nggak terwujud begitu ya. Tapi ya lama-lama sebel juga gitu kan ya, melihat orang yang semacam ini. Karenanya Bapak Ibu dari mati Allah, ini kalau kita mengevaluasi perjalanan rumah tangga kita ya, ingat bahwa usia 40, 45, 50
bukan alasan untuk kemudian kita tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga kita sebagaimana mereka yang menikmati di usia-usia mudanya. Kenapa Rasulullah menunjukkan pada kita? Kalau boleh saya gambarkan, mungkin pernikahannya Utsman bin Affan ini yang sangat fenomenal ya. Kenapa? Utsman bin Affan itu menikah dengan Naila di umur 80 tahun. Ada yang di sini 80 tahun, Pak? Ya. Naila umurnya baru 20 tahun. Ya, Utsman bin Affan umurnya 80 tahun. Rambutnya sudah putih semua. Enggak ada yang tersisa. Ya. Ketika dilamar, Naila kaget. Utsman bin Affan mengatakan apa? Apakah kamu terkejut karena rambutku sudah putih semuanya? Demi Allah, tidak ada yang kau dapatkan dariku kecuali cinta semuanya. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Ya, Utsman bin Affan meninggal dunia, dibunuh oleh pemberontak saat membaca Quran di atas pangkuan Naila, istri beliau. Ya. Dan setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, apa yang kemudian terjadi? Naila menolak semua laki-laki yang datang untuk melamar dia setelah habis masa idahnya. Naila mengatakan begini, tidak ada laki-laki yang lebih hebat mencintai wanita melebihi Utsman. Semua cintaku sudah dibeli lunas olehnya, nggak ada yang tersisa untuk orang lain. Ya, bahkan dalam riwayat Naila sampai merusak wajahnya supaya tidak ada laki-laki yang mendekati dia. Ya, ini menggambarkan betapa luar biasanya sosok seorang Utsman bin Affan ya di dalam mencintai pasangannya di usianya yang sangat renta itu tidak kalah dengan yang muda-muda. Kenapa? Tadi ya, punya ide dan gagasan, punya kekuatan dan kekuasaan, punya harta dan kekayaan. Ya. Satu catatan terakhir buat bapak-bapak, pasangan kita, istri kita, perempuan, wanita, itu hatinya seperti bank BNI, Pak. Hanya akan berbunga kalau ada saldonya, gitu loh ya. Jadi kalau tidak ada saldonya, jangan berharapkan hatinya akan berbunga-bunga ya. Sudah menjadi tabiat bagi wanita, maka laki-laki itu disebut qawwam bukan karena ketampanan, bukan karena kebagusan fisiknya, tetapi dia memiliki dua hal yang Allah titipkan. Satu, keunggulan laki-laki di atas perempuan. Dua, karena tanggung jawabnya untuk urusan materialnya. Bima anfaku min amwalihin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya kutipkan beberapa kalimat ya. Ini merupakan sisi cinta yang paling rasional dan paling produktif, yaitu belajar dan berlatih untuk menjadi manusia produktif. Bukan pelajaran tentang bagaimana menguntai kata-kata cinta, bukan juga tentang teknis bagaimana merawat cinta kasih, tapi lebih kepada bagaimana kita menyadari agar hidup kita terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terus menjadi semakin baik dengan bertambahnya usia. Karena banyak pasangan-pasangan yang kemudian mereka merasa kemudian stagnan ya. Sebagai gambaran begini Bapak Ibu, ada anak-anak muda yang waktu kita lihat mereka pacaran, yang laki nampak sangat tampan, yang perempuan begitu kelihatan cantik, tiba-tiba setelah mereka berumah tangga, dalam hitungan beberapa tahun saja wajah si laki-laki dan perempuan sudah berubah menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena mereka stagnan dan berhenti untuk mengembangkan kemampuannya. Ya, maka buat kita yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga sekian waktu harus memahami bagaimana cara merawatnya, tidak dengan begini-begini saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, buat bapak-bapak khususnya yang punya tanggung jawab berat ya, nggak boleh kemudian kita berhenti pada level seperti ini. Kita ingin sebagaimana ketika Ibunda Aisyah ditanya pasca wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan kamu dengan Rasulullah? Apa kata Bunda Aisyah? Semua hari-hariku indah bersamanya. Ibunda Aisyah meneteskan air mata. Ya, saya tutup dengan kalimat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan begini, tidak ada pasangan yang ditinggal pergi oleh
pasangannya, tidak ada seseorang yang ditinggal pergi oleh pasangannya kecuali dia akan merasakan salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, dia akan merasakan kesedihan yang mendalam karena sebuah tempat bersandar, berlindung dan bernaung telah hilang, sehingga dia akan terlihat begitu sedih. Atau yang kedua, dia akan bergembira karena sebuah beban berat telah lepas dari pundaknya. Ya, maka bapak-bapak bisa membisikkan kepada pasangannya kalimat begini, "Dek, seandainya aku pergi duluan, gimana perasaanmu?" Kalau cinta bapak-bapak begitu hebat kepada istrinya, maka lihat akan ada mendung gelap di langit hatinya, akan ada derayan air mata di pipinya, dia merasa kehilangan sosok tercintanya. Tapi kalau Anda gagal untuk memberikan cinta terbaiknya, maka ketika Anda mengatakan, "Dek, gimana perasaanmu kalau aku pergi?" Maka dia akan berteriak, "Yes!" Karena sebuah beban berat telah lepas dari pundaknya, dia merasa kepergian Anda adalah hari pertama memulai kehidupan yang lebih baik. Begitu loh ya. Ibu-ibu juga boleh ngomong kayak gitu kepada suaminya, dibisikin tapi dalam hati aja, "Mas, gimana perasaanmu kalau aku pergi?" Kalau ibu begitu hebat mencintai suaminya, maka sang suami akan sedih dengan kepergian Anda, berarti selama ini begitu hebat Anda mencintai. Tapi kalau ibunya mengatakan, "Mas, gimana perasaanmu kalau aku pergi?" lalu suaminya bilang, "Yes, aku bisa kawin lagi," gitu ya, berarti selama ini mungkin Anda kurang di dalam memberikan perhatian dan cinta kasih sayang. Ini setidaknya yang bisa kita ambil dari pesan Umar bin Khattab tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.